Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam, pemerhati roja dimanapun Anda berada. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya di kesempatan Rabu siang hari ini. Tak lupa lisan kita senantiasa bersyukur seraya memuji kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga di kesempatan siang hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun, kita kembali untuk dapat duduk bersama guna menyimak bimbingan dan pelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi hafidhahullah ta'ala langsung dari kediaman beliau di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kembali kita akan menyimak pelajaran Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi. Untuk Anda yang ingin memperdalam seputar pembahasan bertanya, silakan 021 823 6543 atau pesan singkat di 081 989 6543. Baiklah, langsung kita menuju ke kediaman beliau di studio beliau di kesempatan kali ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mazkuran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 4 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama Roja TV membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Masih kita di dalam bab yang ke-20, babu maja'a minat taghlidhi fi man 'abadallah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Bab yang ke-20, sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimanakah jika orang saleh itu diibadahi? Tentunya terlebih lagi. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis. Saya bacakan kembali dalil yang keempat, yaitu wali Ahmad bisanadin jayyidin an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an. Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Rawahu Abu Hatim fi sahih.
Dan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis marfu'. Hadis marfu' maksudnya adalah hadis yang terangkat sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang jayyid. Sanad artinya adalah mata rantai rawi yang meriwayatkan hadis. Jayyid artinya adalah baik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia ialah orang-orang yang masih hidup ketika terjadi kiamat dan orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Hadis diriwayatkan pula dalam Sahih Abu Hatim. Pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan bahwa makna dari hadis ini adalah menjelaskan bahwa seburuk-buruk manusia adalah yang hidup saat kiamat dibangkitkan dan juga orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Hubungan dalil ini dengan kitab Tauhid adalah menunjukkan contoh perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid. Di dalam hadis disebutkan termasuk seburuk-buruk manusia adalah yang menjadikan kuburan masjid. Ini menunjukkan hal yang sangat terlarang dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Pihak studio Reja silahkan buka di halaman 322 ya, 322. Kita membaca kembali apa yang disebutkan oleh para ulama tentang dilarangnya membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan, ya, membangun masjid di atas kuburan. Yaitu dari mulai perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah halaman 322. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma bina'ul masajidi 'ala al-quburi faqad sarraha 'amatut tawaif bin nahyi anhu mutaba'atan lil ahadits sahihati wa sarraha ashabuna wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bitahrimihi. Yang artinya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun membangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburan, maka telah menegaskan kebanyakan kelompok-kelompok tentang larangan hal tersebut sebagai pengikutan terhadap hadis-hadis yang sahih. Dan ulama-ulama mazhab kami, yaitu mazhab Hambali, telah menegaskan akan hal itu, dan juga selain mereka dari ulama-ulama mazhab Imam Malik dan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i tentang keharaman akan hal tersebut. Kemudian Syekhul Islam berkata lagi, qala wala raiba fil qat'i bi tahrimih, dan tidak ada keraguan tentang pastinya keharaman hal tersebut, yaitu pastinya keharaman membangun kuburan di atas masjid. Tsumma dzakara al-ahaditsa fi dzalik. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis dalam hal tersebut. Ila an qala, sampai beliau berkata, wa hadhil masajidu al-mabniyatu ala quburil anbiya'i was salihin awil muluk wa ghairihim tata'ayyanu izalatuha bihadmin aw ghairihi. Dan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan para nabi-nabi dan orang-orang saleh atau para raja-raja dan selain mereka, maka wajib dihilangkan dengan menghancurkannya atau yang selainnya. Wa hadza mimma la a'lamu fihi khilafan baina al-ulama'il ma'rufin. Ini adalah sesuatu yang aku tidak mengetahui di dalamnya terjadi perbedaan di antara para ulama yang dikenal. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, yajibu hadmul qibabi allati buniyat 'ala al-qubur. Wajib menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan.
li'annaha ussisat ala ma'siyatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena ia dibangun di atas kemaksiatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad afta jama'atun min asy-Syafi'iyyati bihadmi ma fil qarafati min al-abniyah minhum Ibnul Jumaizi wal-Dhahir at-Tirmini wa ghairihima. Dan sebagian ulama dari mazhab Syafi'i telah memberikan fatwa dengan menghancurkan apa yang ada di dalam qarafah dari bangunan-bangunan, di antaranya Ibnul Jumaizi. Ibnul Jumaizi adalah namanya Ali bin Hibatullah. Ali bin Hibatullah bin Salamah Al-Lakhmi. Beliau adalah ulama dari ulama ahli Mesir dan ahli fatwa, ahli baca Al-Quran. Ya, nama beliau Ali bin Hibatullah bin Salamah bin Musallam Al-Lakhmi Al-Misri. Bermadhab Syafi'i, kunyahnya Abul Hasan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau wafat pada tanggal 24 bulan Dzulhijjah tahun 649. Berarti beliau adalah ulama Islam abad ke-7 Hijriah, 649 ya, 649 Ibnul Jumaizi. Kemudian juga ulama dari Al-Dhahir At-Tirmini. Coba kita perhatikan, ini beliau ulama abad keberapa, karena kita ingin tahu ya bahwasanya ini bukan ulama sembarangan, akan tetapi beliau adalah ulama-ulama besar. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Dhahir At-Tirmini ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh di dalam kitab beliau di Fathul Majid, ya, bahwa beliau salah satu ulama dari mazhab Syafi'i yang memberikan fatwa untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan. Wa qala al-Qadhi Ibnu Katsh wala yajuzu an tujassasul qubur, an tujassasa al-qubur wala an yubna 'alaiha qibabun wala ghairu qibab wal wasiyatu biha batilah. Berkata Ibnu Katsh. Nah, Ibnu Katsh ini adalah ulama dari mazhab Syafi'i dan nama beliau Yusuf bin Ahmad ibni Katsh. Kunyahnya Abul Qasim Al-Qadhi, salah seorang ulama dari madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Nah, dan beliau wafat pada tahun pada tanggal 27 bulan Ramadan tahun 405 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Jadi ulama yang lama. Al-Qadhi Ibnu Katsh, Yusuf bin Ahmad Ibn Katsh, Abul Qasim Al-Qadhi, ya. Beliau berkata, dan ini juga bermadzhab Syafi'i, wala yajuzu an tujassasal qubur, dan tidak diperbolehkan untuk mengkeramiki, mengeraskan dengan semen kuburan-kuburan, dan tidak diperbolehkan untuk membangun di atasnya kubah-kubah dan juga selain kubah-kubah. Dan apabila ada wasiat dengan hal itu, maka wasiatnya adalah wasiat yang batil, tidak boleh dikerjakan. Nah, ini adalah Al-Qadhi Ibnu Katsh, Al-Qadhi Ibnu Katsh, ya. Kemudian Al-Adhru'i. Al-Adhru'i ini adalah, ya, kita perhatikan Al-Adhru'i, yaitu beliau bernama Ahmad bin Hamdan bin Ahmad
Ahmad bin Hamdan bin Ahmad bin Abdul Wahid bin Abdul Ghani bin Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Daud bin Yusuf bin Jabbar, dan beliau wafat pada tahun 783 Hijriyah. Berarti beliau adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriyah. Nah, Syihabuddin Abul Abbas Al-Adhru'i, dan beliau bermadhab Syafi'i juga. Beliau bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan wa amma butlanul wasiyah bibina'il qibab wa ghairiha minal abniyah wa infaqil amwalil kathirah fala raiba fi tahrimih. Artinya, adapun batalnya wasiat dengan membangun kubah-kubah atau yang selainnya dari bangunan-bangunan di atas kuburan dan mengeluarkan harta yang banyak untuk hal itu, maka ini semua tidak ada keraguan di dalamnya adalah hal yang diharamkan. Tidak ada keraguan di dalamnya adalah hal yang diharamkan. Wa qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi adalah ulama Islam abad ke-7 Hijriyah, fi hadits Jabir radhiyallahu anhu, di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, naha an yujassas al-qabru aw yubna 'alaiha. Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang kuburan dikeramiki atau dibangun di atasnya. Wa bi dhahiri hadzal hadithi qala Malikun. Dengan lahiriah atau kejelasan hadis ini, Imam Malik rahimahullah berkata seperti itu. Wa karihal bina'a wal jassa 'alal qubur. Dan Imam Malik rahimahullah membenci membangun dan mengeramiki di atas kuburan. Waqad ajazahu ghairuhu wa hadzal hadits hujjatun alaihi. Dan sebagian ulama ada yang membolehkannya, dan hadis ini adalah hujjah alaihi. Artinya alasan yang mengharamkan perbuatan tersebut. Ya, meskipun ada ulama yang membolehkannya, maka hadis ini adalah alasan yang mengharamkan atas perbuatan tersebut dan alasan yang menyanggah yang membolehkan perbuatan tersebut. Wa qala Ibnu Rushd, Imam Ibnu Rushd rahimahullah, kariha Malikun al-bina'a 'ala al-qabri wa ja'ala al-balatata al-maktubata wa huwa min bid'i ahli at-tul ahdathuhu iradat al-fakhri wal mubahati was sum'ah wa huwa mimma la ikhtilafa fihi. Imam Malik rahimahullah membenci membangun di atas kuburan dan menjadikan al-balatata al-maktubah, dan membenci nisan-nisan itu tertulis, ya. Dan ini adalah perbuatan bid'ahnya Ahlul Tul. Saya tidak tahu Ahlul Tul itu apa. Dan mereka mengada-ngada untuk keinginan berbangga-bangga, kemudian berbesar-besar atas bangunan di atas kuburan, ya. Dan ini tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya tentang keharamannya, ya, tentang keharamannya. Dan Imam Ibnu Rushd terkenal dengan kitabnya, yaitu kitab Bidayatul Mujtahid, ya. Dan Ibnu Rushd nama beliau adalah kunyahnya Abul Walid, namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad ibn Rushd, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 595 Hijriah. Dan beliau ini adalah ulama bermadhab Maliki, ya, ulama Islam bermadhab Maliki. Taib. Kemudian beliau berkata, kemudian waqala Az-Zailai fi Syarhil Kanz. Az-Zailai adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Kunyahnya, gelarnya Jamaluddin. Kunyahnya Abu Muhammad. Namanya Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Az-Zailai. Dan beliau bermadzhab Hanafi. Beliau bermadzhab Hanafi, berasal dari Mesir, ya, Az-Zailai. Beliau berkata, wa yukrahu an yubna al-qabr, dan dimakruhkan untuk dibangun di atas kuburan. Dimakruhkan untuk dibangun di atas kuburan.
Wa dzakara Qadhi Khan annahu la yujassasul qabru wa la yubna alaih. Dan di Qadhi Khan berkata bahwa tidak dikeramiki kuburan dan tidak dibangun di atasnya. Qadhi Khan itu ulama Islam yang bermadzhab Hanafi juga, dan beliau juga wafat pada tahun 592 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Ya, jadi seakan-akan begini, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, beliau ingin menukilkan pendapat-pendapat para ulama mazhab fikih yang 4 tentang diharamkannya membangun bangunan di atas kuburan, apalagi sampai menjadikannya sebagai masjid, tempat ibadah. Ya, ini diharamkan. Dan ini berdasarkan ulama-ulama mazhab fikih yang 4. Ya. 5 ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anit tajassis wal bina'i fawqal qabri. Kata Qadhi Khan, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang untuk melakukan pengkerasan terhadap kuburan dan membangun di atas kuburan. Wal muradu bil karahati 'inda al-Hanafiyah rahimahumullah karahatut tahrim. Dan yang dimaksud dengan makruh menurut mazhab Hanafi rahimahumullah adalah makruh keharaman. Wa qad dzakara dzalika Ibnu Nujaim fi Syarhil Kanz. Dan hal itu dikatakan oleh Imam Ibnu Nujaim di dalam kitab Syarah Al-Kanz, bahwa yang dimaksud dengan kemakruhan menurut mazhab ulama Hanafi adalah keharaman. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah akrahu an yu'azzama makhluqun. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, aku membenci makhluk diagungkan hatta yuj'ala qabruhu masjidan, sampai-sampai dijadikan kuburannya itu sebagai masjid. Makhafatal fitnati alaihi wa ala man ba'dahu minan nas, karena khawatir terjadi fitnah, yaitu hal yang menghantarkan kepada kehancuran atas orang tersebut atau atas orang-orang setelahnya dari manusia. Wa kalamu Syafi'i rahimahullah yubayyinu anna muradahu bil karahatut tahrim. Dan perkataan Imam Syafi'i ini menjelaskan bahwa maksud dari Imam Syafi'i makruh adalah makruh keharaman. Makruh keharaman. Baik. Qala asy-syarih rahimahullah taala wa jazama an-Nawawi rahimahullah fi syarhil muhadzab bi tahrimil bina'i mutlaqan. Wa dzakara fi syarhi Muslimin nahwahu aidan. Pensyarah yaitu Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, dan Imam An-Nawawi, ulama Islam abad ke-6 Hijriah bermadhab Syafi'i, beliau menegaskan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tentang keharaman membangun di atas kuburan secara mutlak, membangun bangunan di atas kuburan secara mutlak. Dan beliau juga menyebutkan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim yang semisalnya. Baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah sampai sini, tapi saya sengaja ulang memang agar nyatu pembicaraannya ya, menyatu pembicaraan. Baik. Kita lanjutkan. Waqala Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, Imamul Hanabilah, sahibul musannafatil kibar kal Mughni wal Kafi wa ghairuhuma rahimahumullahu ta'ala. Wa la yajuzu ittikhadul masajid 'ala al-qubur li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-yahuda wan nasara ila akhir al-hadis. Berkata Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. Ibnu Qudamah adalah ulama bermadhab Maliki, bahkan beliau adalah termasuk dari ulama peneliti dari mazhab Maliki yang dijadikan sebagai sandaran dalam mazhab Maliki. Dan beliau wafat pada tahun
620 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Hampir sama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Cuma Imam Nawawi adalah ulama mazhab Syafi'i, sedangkan Imam Ibnu Qudamah ulama mazhab Hambali. Imam Ibnu Qudamah imamnya ulama mazhab Hambali, dan seorang yang penulis dengan tulisan-tulisan yang sangat luar biasa, kitab-kitab besar dalam mazhab Hambali seperti Al-Mughni, Al-Kafi, dan juga selain dari kedua kitab tersebut rahimahullah ta'ala, beliau berkata, tidak diperbolehkan menjadikan masjid-masjid di atas kuburan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani, sampai kepada akhir hadis yang disebutkan di situ, yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Waqad ruwina anna ibtida'a ibadatil asnam ta'zimul amwat wa ittikhadhu suwarihim wal tamassuhu biha was salatu indaha. Dan telah diriwayatkan kepada kita bahwa permulaan penyebab penyembahan terhadap berhala adalah pengagungan terhadap orang-orang yang sudah mati, dan menjadikan patung-patung mereka, kemudian mengusap-ngusap patung-patung tersebut dan sholat di sekitar patung-patung tersebut. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian selanjutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ammal maqbaratu fala farqa fiha bainal jadidah wal atiqah. Adapun kuburan, maka tidak ada perbedaan di dalamnya antara yang baru atau yang lama. Yang qalabat turbatuha aw lam tanqalib, berubah tanahnya atau belum berubah. Wala farqa baina an yakuna bainahu wa bainal ardi ha'il aw la, dan tidak ada perbedaan antara dia dengan antara tanahnya ada penghalang atau tidak. Li'umumil ism wa umumul illah, disebabkan karena keumuman nama dan juga keumuman sebab. Wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la'ana alladzina ittakhadhu qubur anbiya masajid wa ma'lumun anna qubur al-anbiya la tunajjas. Yang artinya, dan karena Nabi Muhammad SAW melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, dan sudah diketahui bersama bahwa kuburan-kuburan nabi tidak najis. Wabil jumlah, ringkasannya, faman 'allala an-nahya 'anis salati fil maqbarah bi najasati turbah khassatan fahuwa ba'idun an maqsudin Nabi SAW. Dan barang siapa yang menjadikan alasan bahwa larangan tentang sholat di kuburan dengan najisnya tanah secara khusus, maka pendapat ini jauh dari maksud Nabi Muhammad SAW. Oh, rupanya ada yang berpendapat begini, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang sholat di sisi pekuburan karena tanahnya najis. Maka jawaban kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini jauh dari apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma la yakhlu an yakuna al-qabru qad buniya alaihi masjid. Kemudian kata beliau, tidak kosong juga bahwa kuburan telah dibangun di atas masjid. Fala yusalla hadzal masjid. Jadi kuburan lalu dibangun di atasnya masjid, maka tidak boleh disolati di dalam masjid ini. Sawa'un shalla khalfal qabr au amamahu bi ghairi khilafin fil madhab. Baik itu sholat di belakang kuburannya atau di depan kuburannya. Ya, artinya kalau di belakang kuburan berarti kuburannya di depan. Kalau di depan kuburan berarti kuburannya di belakang. Ini tidak boleh dengan tanpa khilaf di dalam mazhab Hambali. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya karena Nabi Muhammad SAW bersabda begini dalam hadis yang diriwayatkan dari
Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka senantiasa menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ingatlah, jangan jadikanlah kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian akan hal itu. Wa khassa qubural anbiya, dan di sini dikhususkan kuburan anbiya li'anna uqufan nas ala quburihim a'zam wa ittikhadhuha masajid ashad, karena manusia beriktikaf pada kuburan-kuburan mereka lebih besar dan menjadikan mereka kuburan-kuburan mereka itu sebagai masjid lebih banyak. Wa kadzalika illam yakun bunya alaihi masjid, demikian pula kalau seandainya kuburan itu tidak dibangun masjid, fahadha qad irtakaba haqiqatal mafsadah allati kana an-nahyu 'anis salati 'inda al-qubur min ajliha. Maka orang ini telah mengerjakan kerusakan yang hakiki yang Nabi Muhammad SAW melarang atas salat di sisi kuburan karenanya. Ya, meskipun tidak ada masjidnya, tetapi sudah menjadikan kuburan sebagai, sudah sholat di sisi kuburan. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inna kulla makanin shalla fihi yusamma masjidan. Karena setiap tempat yang dia sholati di dalamnya dinamakan masjid. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku tanah sebagai tempat sholat dan suci. Wa in kana mawdi'u qabrin aw qabrain. Meskipun juga tempat itu hanya ada satu atau dua kuburan saja, ini tidak diperbolehkan untuk sholat beribadah di sisi pekuburan tersebut. Wa qala ba'du ashabina la yumna'u as-salatu fiha li'annahu la yatanawaluha ismul maqbarah. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. Tidak dilarang sholat di dalamnya karena tidak mendapatkan nama pekuburan, dan tidak ada dalam perkataan Imam Ahmad atau sebagian ulama mazhab Imam Ahmad perbedaan akan hal ini. Bahkan yang ada adalah keumuman perkataan mereka yang mengkonsekuensikan terlarangnya sholat di sisi setiap kuburan. Mau kuburannya satu, dua, ya saja, gitu. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya kalau satu, dua bukan pekuburan, sedangkan yang dilarang adalah pekuburan. Maka kita katakan sama saja, ya, di dalam sholat dalam tempat itu ada satu kubur atau dua kubur, sama saja. Yang penting dilarang untuk beribadah di sisi pekuburan, yang menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Wa qala fi riwayat al-Athram, "Idza kana al-masjidu bainal quburi la yusalla fihi al-fariidhah." Dan berkata Syekhul Islam Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam riwayat Al-Athram, jika masjid di antara kuburan, maka tidak disolati di dalamnya sholat wajib. Jika masjid di antara kuburan. Ya, misalkan ini masjid, kemudian ini ada pekuburan-pekuburan. Masjid di antara kuburan. Wa in kana bainaha wa bainal masjid hajiz. Farakhasa an yusalla fihi 'ala al-janaiz wa la yusalla fihi 'ala ghairi al-janaiz. Dan kalau seandainya di antara pekuburan dengan masjid itu ada penghalang, maka didinginkan boleh sholat di dalamnya mensolati mayit, dan tidak boleh sholat di dalamnya selain sholat mayit. Wa dzakara haditha Abi Marthad an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila al-qubur. Waqala isnaduhu jayyid. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah hadis Imam Ibnu Qudamah menyebutkan hadis dari Abu Marthad radhiyallahu anhu al-Ghanami, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian sholat menghadap kepada kuburan. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atasnya kuburan, atau di masjid yang sisi-sisinya ada kuburan-kuburan.
tanpa ada pembatas. Ya. Taib. Walau tattaba'na kalam al-ulama fi dzalik lahtamala iddatu awraq. Kalau seandainya kita lihat perkataan-perkataan para ulama akan hal itu, maka niscaya akan membutuhkan beberapa lembaran-lembaran kertas untuk menulis perkataan para ulama tersebut. Fatabayyana bihadza anna al-ulama rahimahumullah bayyanu anna illatan nahi ma yuaddi ilaihi dzalik min al-ghuluwi fiha wa ibadatiha min dunillah kama huwa al-waqi' wallahul musta'an. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas dengan hal ini bahwa para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa larangan bentar ya. Bahwa larangan sebab larangan yang mengakibatkan akan hal itu adalah berupa pengagungan terhadap orang-orang saleh atau beribadah kepada kuburan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana realita yang ada. Semoga Allah Subhanahu, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad haddatha ba'dul a'immati alladhina yu'taddu biqaulihim unasun kuthur fi abwabil ilm billahi ittirabuhum wa ghalita an ma'rifati ma ba'atha Allah bihi rasulahu minal huda wal ilm hijabahum faqayyadu nususal kitabi was sunnah biquyudin awhanatil inqiyad wa ghayyaru biha ma qasadahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bin nahyi wa arada faqala ba'dhum an-nahyu 'anil bina' al-qubur yukhtassu bil maqbaratil musbalah wa an-nahyu 'anis salati fiha litanajjusiha bisadidil mauta wa hadha kulluha batilun min wujuh. Nah, waqad haddatsa ba'dul a'immah. Bukan haddatsa ba'd, waqad hadatsa ba'du al-a'immah alladzina yu'taddu biqaulihim unasun kuthur fi abwabil ilm billah ittirabahum. Ittirabuhum. Artinya begini. Setelah itu, sebagian orang-orang yang dianggap berilmu, dan mereka banyak, mereka menyebutkan beberapa hal yang, pendapat yang goncang. Wa ghalita an ma'rifati ma, dan mereka keliru tentang pengetahuan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berupa petunjuk dan ilmu. Mereka tertutup akan hal itu. Mereka membatasi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pembatasan-pembatasan yang merendahkan kepatuhan ataupun menyimpangkan kepatuhan. Mereka rubah dengan pembatasan-pembatasan tersebut apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, berupa larangan tadi dan berupa keinginan Rasulullah SAW tadi. Maka sebagian mereka mengatakan bahwa larangan membangun di atas kuburan khusus di kuburan-kuburan yang sudah tidak terpakai. Nah, ini tidak benar. Ya, di kuburan-kuburan yang sudah tidak terpakai. Dan larangan tentang sholat di sisi pekuburan karena
najisnya nanah yang keluar dari orang-orang yang sudah meninggal. Jadi begini, maksud penulis adalah sebagian yang dianggap sebagai orang berilmu, mereka membuat kegoncangan, pendapat-pendapat yang goncang dengan batasan-batasan yang tidak pas batasan-batasan tersebut. Ya, seperti mereka mengatakan, iya benar Rasulullah SAW melarang untuk membangun di atas kuburan. Tetapi kuburan yang mana? Kuburan yang musbalah saja. Musbalah itu yang artinya sudah tidak terpakai lagi. Itu tetap dilarang. Itu saja kata mereka. Nah, kemudian larangan sholat di sisi pekuburan. Itu bukan karena larangan sholatnya, tetapi karena ada najis di sisi kuburan tersebut. Karena ada nanah-nanah yang keluar dari si mayat. Nah, begitu pendapat mereka yang mengeluarkan pendapat tentang larangan, mengapa dilarang membangun di atas kuburan dan mengapa dilarang sholat di sisi pekuburan. Kemudian penulis mengatakan wahada kulluhu batilun min wujuh. Ini seluruhnya adalah batil dari beberapa sisi. Minha annahu minal qaul 'ala Allah bil ilm wa huwa haramun bi nassil kitab. Termasuk dari yang membatalkan pendapat tadi adalah bahwa ini termasuk ucapan tentang Allah tanpa ilmu, dan berucap tentang Allah tanpa ilmu adalah haram berdasarkan ayat yang tegas dari Al-Quran. Wa minha anna ma qaluhu la yaqtadi la'na fa'ilihi wa taghlid alaihi. Di antara bantahan juga adalah apa yang mereka ucapkan itu tidak mengakibatkan pelakunya dilaknat dan juga ancaman besar terhadap pelakunya. Wa mal mani' lahu an yaqul man shalla fi buq'ati najisah fa alaihi la'natullah. Dan apa yang menahan untuk Nabi Muhammad SAW mengucapkan siapa yang sholat di tempat yang najis maka baginya adalah laknat Allah. Kan Nabi tidak berkata seperti itu. Wa yalzamu ala ma qalahu haula anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin al-'illata wa ahalla al-ummata fi bayaniha ala man yaji'u ba'dahu sallallahu alaihi wasallam wa ba'da al-qurun al-mufaddala wal a'imma wa hadha batilun qat'an wa 'aqlan wa syar'an. Ya, artinya dan kelaziman konsekuensi dari apa yang mereka ucapkan tersebut bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menjelaskan sebab akan dilarangnya sholat di sisi kuburan, akan dilarangnya membangun di atas kuburan. Mereka seakan-akan berkata seperti itu. Kelaziman dari pendapat mereka seperti itu. Dan memindahkan umat tentang penjelasannya kepada orang yang datang setelah Nabi Muhammad SAW. Dan juga orang yang datang setelah zaman para sahabat dan zaman para imam. Nah, karena para imam tidak menjelaskan seperti itu. Para sahabat, para tabi'in tidak menjelaskan seperti yang mereka jelaskan tadi. Maka ini adalah kebatilan secara pasti, kemudian berdasarkan logika, berdasarkan syariat. Lamma yalzamu alaihi min anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ajaza 'anil bayan au qassara fil balagh. Ini juga mengkonsekuensikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemah di dalam penjelasan atau tidak sempurna di dalam penyampaian. Wa hadza min abtalil batil. Maka ini adalah kebatilan yang paling batil. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ballaghal balagal mubin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan penjelasan yang sangat nyata, yang jelas. Wa qudratuhu fil bayan fawqa qudrati kulli ahad. Dan kesanggupan Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan ini di atas kesanggupan seluruh orang. Fa'idha batal al-lazim, batal al-malzum. Kalau seandainya batal sesuatu yang dilazimkan, batal juga sesuatu yang melazimkannya. Wa yuqalu aydan, hadha al-la'n wa at-taghlidhu asy-syadid innama huwa fi man ittakhadha qubur anbiya masajid. Dan dijawab juga bantahan terhadap pendapat tadi bahwa
laknat dan juga peringatan keras tadi itu bagi siapa yang menjadikan kuburan para nabi di atas masjid. Wa jaa fi ba'dhin nusus ma ya'ummu al-anbiya wa ghairuhum. Dan telah datang di dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa itu umum untuk para nabi dan untuk selain mereka. Walau kanat hadhihi al-'illatu la kanat muntaqiyah fi quburil anbiya. Kalau seandainya sebabnya itu saja, maka niscaya hanya dilarang pada kuburan-kuburan para nabi. Likauni ajsadin tariyah la yakunu laha sadidun yamna'u minas salati 'inda quburihim. Karena jasad-jasad para nabi itu bersih dari nanah-nanah. Maka pada saat itu tidak dilarang untuk sholat di sisi kuburan mereka. Karena kuburan para nabi adalah kuburan yang bersih dari najis menurut pendapat mereka ya. Nah, فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Kalau seandainya larangan tentang menjadikan kuburan, menjadikan masjid-masjid di sisi kuburan-kuburan, maka ini mencakup kuburan para nabi berdasarkan nas. Ini berarti diketahui bahwa illat apa yang mereka sebutkan, sebab yang mereka sebutkan tadi adalah memindahkan perkataan mereka, artinya tidak sesuai dengan pendapat mereka. Kan mereka berpendapat bahwa dilarang membangun kuburan di atas masjid, membangun masjid di atas kuburan, atau dilarang sholat itu dikarenakan tanah kuburan najis, karena keluar nanah-nanah para jenazah tersebut. Kita katakan bahwa kuburan Nabi tentunya tidak najis. Kenapa? Karena para nabi itu tubuhnya tidak keluar nanah. Karena diharamkan untuk dimakan oleh tanah kuburan-kuburan mereka. Maka berarti boleh sholat di sisi kuburan para nabi. Padahal dalil mengatakan tidak boleh. Jadi bingung jadinya. Ya. Yang jelas, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasnya alasan dan tegasnya hujjah, alhamdulillah, yang telah memberikan petunjuk kepada kita dan juga kalau seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk tersebut. Alhamdulillah, selesai bab yang ke-20. Beberapa pertemuan ya di bab ini. Dan ini bab sangat penting karena banyak penyimpangan dari sebagian kaum muslimin terhadap bab ini. Wallahu a'lam, saya kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullah ta'ala. Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan. Semoga pertemuan kita diberikan taufik, rahmat dan keberkahan, dan ilmunya bisa kita manfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan mulai sekarang bisa menghubungi nomor kami di 021 823 6543 atau pesan singkat WhatsApp di 081 9896543. Silahkan. Dan kami sangat berharap pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan siang hari ini. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dari Dalan, dari Ande Wakatobi. Silakan, Bapak yang di Wakatobi. Pertanyaan saya, memang ada kuburan, ada masjid di mukanya masjid. Apakah ini kita sah sholat atau tidak? Karena kuburan itu di muka, sedangkan masjid di belakangnya. Jadi pas di mukanya. Pas tepat di muka masjid ya Pak, di depannya artinya ya. Mau silakan. Iya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd.
Adapun kasus yang sudah disebutkan tadi, maka jawabannya adalah tidak boleh disolati sholat wajib di dalamnya dan sholat-sholat selainnya, karena Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Dan bisa disolati masjid tersebut kalau seandainya ada pembatas antara tanah kuburan dengan tanah masjid. Jadi ada dua lapis pembatas. Tanah masjid tersendiri, tanah kuburan tersendiri dengan dua lapis pembatas. Wallahu a'lam. Nah, Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawaban khususnya untuk penanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Silakan kembalikan buka kesempatan untuk bertanya langsung via telepon seputar pembahasan ini 021 823 6543. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Samina di Cibinong. Silakan. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallah. Dan selain kita mendoakan orang yang sudah meninggal, lalu bolehkah kita di atau kuburan kita berpeluh kesah menangisi dengan apa yang kita rasakan? Apa yang apa boleh kita dari kita bercakap-cakap dari kuburan untuk menyatakan Tuhan kita berada yang sudah tinggal mana saya tetap dia kaum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima Ustaz atau dipahami pertanyaannya? bisa. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Salah satu penyebabnya adalah karena perasaan wanita yang gampang tersulut perasaan yang sedih, ya. Maka salah satunya yang dikatakan di dalam pertanyaan tadi, yaitu sering berkeluh kesah di hadapan kuburan orang yang sudah meninggal. Maka ini tidak diperbolehkan dan lebih baik dijauhi, karena berkeluh kesahlah di masjid, kemudian di atas sejadah, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di kuburan, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu alaihi sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Seorang wanita yang terlalu meratapi kematian seseorang, maka dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dan dipakaikan kepadanya baju ter, baju yang terbuat dari aspal yang panas dan baju yang penuh dengan kulit penyakit kudis pada kulit, ya. Maka ini diharamkan, tidak diperbolehkan melakukan seperti itu. Berziarah kuburlah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk mengingat kematian, untuk mengingat kehidupan setelah kematian, menyemangati ibadah, dan seterusnya. Kemudian mendoakan orang yang dikubur. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Kembali kami buka via telepon, kesempatan Anda bertanya. Halo. Halo, silakan. Atau Anda bisa mengirimkan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, ketika kita melakukan ziarah ke Masjid Nabawi, melakukan sholat di sana, jamaah dari rombongan kami bersemangat dan berdesak-desakan untuk dapat berziarah ke makam Nabi serta makamnya para sahabat di situ. Ada Abu Bakar, ada Umar. Dan diantaranya dari kami juga ada sudah ditulis beberapa doa-doa untuk dibacakan di situ, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengusap pembatas makamnya. Nah, apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak dalam agama ini? Silakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya yang sekarang ini di dalam Masjid Nabawi adalah disyariatkan dalam syariat Islam karena kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan dia masuk ke dalam keumuman hadis zurul qubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan sesungguhnya ia akan mengingatkan kehidupan akhirat. Dan kuburan Nabi dan dua sahabatnya radhiyallahu anhuma sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dari 3 kuburan yang disyariatkan untuk diziarahi selama kita berada di kota Madinah. Jadi ada 2 masjid dan ada 3 kuburan selama kita berada di kota Madinah untuk didatangi dan diziarahi. Yang pertama Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Quba. Kemudian kuburan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kuburan Baqi al-Gharqad, dan kuburan orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud. Maka berziarah kubur ke kuburan Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabatnya adalah termasuk yang disyariatkan dalam Islam. Dan ketika berziarah kubur ke kuburan Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabatnya adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita tambah dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah itu boleh kita memuji. Ya, boleh kita memuji akan hal tersebut, akan Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu kita pindah ke samping kanan, kemudian kita mengucapkan salam atas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu kita ke kanan lagi mengucapkan salam kepada sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selesai. Tidak ada proses kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap kuburan, tetapi berdoalah menghadap kiblat. Karena kiblat adalah di belakang punggung kita. Ya. Maka kita berdoalah menghadap ke kiblat. Wallahu a'lam. Nah. Ya Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaannya, di daerah kami karena ada orang yang mewakafkan tanah untuk dibangun masjid, akan tetapi dia mensyaratkan ketika nanti dia meninggal, dia ingin dikubur di dalam masjid sebagaimana para pendahulunya. Nah, apakah hal ini dibenarkan? Karena dia ngotot dengan dalil bahwasanya Rasulullah pun dikubur di dalam masjid. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Maka wakafnya diterima dan wasiatnya batal. Mengapa tidak dikerjakan? Wakafnya tetap diterima dan wasiatnya batal. Mengapa tidak dikerjakan? Dan adapun alasannya bahwa Nabi Muhammad SAW dikubur di dalam masjid, maka ini tidak benar. Nabi Muhammad SAW dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu anha, yang pada zaman itu kamar Aisyah radhiyallahu anha bukan masjid, tetapi adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami buka kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Silakan di 0218236543. Halo, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa? Di mana ini? Dengan di Bandung. Di Bandung, dikecilkan dulu volume radio atau televisinya. Iya, sudah. Ya sudah, cukup mendengarkan via telepon ya Pak. Silakan pertanyaan langsung diajukan kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, kalau saya kan sering lihat setelah dikuburkan mayit itu diadanin, itu memang sesuai syariat atau enggak ya? Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Hukum mengumandangkan azan ketika menguburkan mayit. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, ditanya tentang hukum mengumandangkan azan dan iqamah ketika menutup dan membuka liang lahat. Maka beliau berkata, huwa bid'ah. Ini adalah perkataan bid'ah. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Islam bermazhab Syafi'i, ini adalah perbuatan bid'ah. Wa man za'ama annahu sunnah inda nuzulil qabr qiyasan ala nadabiha fil mauludi ilhaqan li khatimatil amri bibtidaihi falam yusib. Barang siapa yang mengira bahwa itu adalah sunnah ketika diturunkan di dalam kubur sebagai bentuk qiyas atas kesunahan saat dia dilahirkan, karena disamakan dengan mengakhiri perkara. Jadi awal perkara ketika bayi baru lahir diadzankan, akhir perkara ketika manusia sudah selesai dari dunia ini diadzankan. Maka ini tidak benar, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Wa ayyu jami'in bainal amrayn, dan tidak bisa dikumpulkan di antara dua perkara ini. Wa mujarradu anna dzalika fil ibtida' wa hadha fil intihal la yaqtadi luhuquhu bihi. Dan hanya sekedar ini awalan, ini akhiran, tidak melazimkan bahwa hal tersebut bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, Oke Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan masih di layanan telepon 0218236543 untuk Anda yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz. Silakan sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Silakan, halo. Halo. Silakan, halo. Halo. Belum tersambungkan. Kita akan putus terlebih dahulu untuk mempersiapkan Anda yang ingin bertanya di belakang telepon ini. Dipersiapkan dulu pertanyaannya, kemudian setelah tersambung langsung disampaikan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Muhammad Allah Dunia. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Kalau seseorang itu berpesan kepada anak dan keluarganya sebelum meninggal, kalau dia meninggal nanti tolong diperingati 7 hari, 40 hari, atau 100 hari. Apakah ini harus dilakukan atau bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Apa yang dimaksud dengan memperingati kematian mayat? Kalau seandainya yang dimaksud adalah berkumpul-kumpul, kemudian membacakan doa dan semisalnya, maka ini apabila dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu, seperti 1, 2, 3, 7, kemudian 25, 40, 75, 100 setiap tahun, maka ini belum ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Dan apabila yang dimaksud adalah memperingati kematian si mayat dengan cara berdoa, maka berdoa untuk mayat kapan saja, bisa di dalam sholat, bisa setiap waktu, dan seterusnya. Dan itu lebih utama dibandingkan hanya pembatasan-pembatasan waktu saja yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW, banyak keluarga beliau yang meninggal sebelum beliau, dan beliau tidak pernah kerjakan hal tersebut, menunjukkan hal ini belum disyariatkan karena beliau tidak mengerjakannya sampai akhir hayat. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, maka itu adalah termasuk perbuatan yang mengada-ngada dan tidak ada contohnya dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami buka kesempatan, silakan di layanan telepon 0218236543. Kami angkat kembali. Silakan. Halo.
0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan gunakan kesempatan ini untuk memperdalam pembahasan yang disampaikan Ustaz. Halo. Ya. Halo. Ya. Dengan siapa di mana? Di Ustaz. Di mana? Kabupaten di Bone, ini Kabupaten Bone. Ya, silakan Ibu di Kabupaten Bone bertanya. Kemudian dikecilkan dulu volume televisinya Ibu, langsung disampaikan pertanyaannya. Kemudian dikecilkan dulu volume televisinya Ibu, langsung disampaikan. Ustaz, saya bertanya, Ustaz. Bolehkah itu kuburan bolehkah ditutup itu kain baru dipanggil hukum baca-baca, bolehkah apa kata hukumnya Ustaz? Hukumnya kuburan ditutup kain kemudian baru dibaca-baca Al-Quran di situ ya Bu ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Adapun kuburan, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, hadis Rasulullah SAW yang sanadnya jayyid, nah Nabi SAW an yujassasal qabru, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang untuk kuburan dikeramiki ataupun wayubna alaih, dibangun di atasnya, dan termasuk membangun yaitu meletakkan kain-kain di sekitar kuburan tersebut, biasanya kain-kain kuning dan semisalnya. Maka ini dikhawatirkan bisa menghantarkan kepada pengagungan terhadap kuburan tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, barakallahu fikum. Silakan kembali kami buka kesempatan di 0218236543. Mungkin ini pertanyaan atau kesempatan Anda terakhir untuk bertanya langsung pada Ustaz. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini? Bapak di mana? Dari Makassar, Pak. Silakan Bapak dari Makassar, pertanyaannya disampaikan ke Ustaz langsung. Ini masalah ada tadi pertanyaan. Masalah 7 harinya, 3 harinya atau seterusnya. Nah, kalau misalnya kan kalau keluarga yang mengadakan itu dan kita dipanggil untuk makan di sana, bagaimana ini kita? Terima kasih Pak. Ya, bagaimana menyikapi apabila kita dipanggil di acara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun untuk hal ini, maka kita tidak diperbolehkan untuk menghadiri kegiatan yang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Kita tidak diperbolehkan untuk menghadiri kegiatan yang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Oleh sebab itulah, tidak menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut, karena belum ada syariat dari Rasulullah SAW akan kegiatan tersebut. Dan kegiatan tersebut menyulitkan orang yang sedang dalam kesedihan karena karena masih sedih atas kematian dan wafatnya orang yang sangat dicintai. Kemudian dibebani dengan memberikan makanan kepada orang yang datang. Padahal sunnahnya adalah kita membawa makanan kepada orang yang meninggal, keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa'innahum atahum ma yushghiluhum." Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sesungguhnya mereka sedang mendapatkan sesuatu yang menyibukkan perkara mereka. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Nampaknya tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan kita siang hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita adalah hamba Allah dan budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk berhukum dengan hukum Allah. Kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka wajib bagi kita untuk mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alla yu'bada illallah wa alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka perkara menjadikan kuburan sebagai masjid, membangun di atasnya, mengkeramikinya, menulisnya, kemudian sengaja mengkhususkan sholat, beribadah di sisi kuburannya, yang jelas-jelas terlarang dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan oleh Rasulullah SAW, semestinya kita wajib taat terhadap syariat tersebut. Dan kita hanya bisa mengucapkan sami'na wa ata'na amanna bih. Kita mendengar, kita taat, dan kita mengimani akan hal itu. Semoga setelah ini kaum muslimin lebih bersemangat untuk mentaati Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam perihal pengagungan terhadap kuburan para nabi, orang-orang saleh. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kesempatan dan keluangan waktu Ustaz berikan untuk menyampaikan pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat di kesempatan kali ini dari pembahasan kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Semoga yang singkat dapat memberikan banyak faedah dan manfaatnya bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.